Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 750 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 30 April 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 17 mengatakan, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Dalam bahasa Batak Toba, alai napadomu dirina dohot Tuhani, gabe sadatot didoi dohot ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang murid mengeluh kepada gurunya mengenai sesuatu hal yang lama membelenggu jiwanya. Mendengar keluh kesah sang murid, guru itu melontarkan satu pertanyaan kepada semua muridnya. Siapa yang bisa melepaskan kalung lonceng yang melingkar dari leher harimau? Seketika itu, murid itu tak satu pun bersuara, hening, tak ada yang menjawab. Kemudian guru itu melanjutkan perkataannya, yang bisa melepaskannya adalah orang yang mengalungkan kalung lonceng tersebut. Banyak orang yang mengeluh tentang keadaannya, tetapi tak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu hidupnya, melainkan tetap mengikatkannya pada dirinya, berkeinginan kuat untuk melepaskan masa lalu, tetapi masih saja terus mengingat-ingatnya, bahkan membangga-banggakannya, ingin terbebas dari kekhawatiran, tetapi tidak berserah secara total kepada Tuhan, ingin terbebas dari kebiasaan buruk, tetapi tidak mau baharu, dan ingin menghentikan perbuatan salah, tetapi tidak mau berusaha. Apa yang kita ikat, itulah yang mengikat kita. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus yang tengah diancam perpecahan untuk mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, meminta campur tangan Tuhan untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa yang mengikat. Ada anggota jemaat Korintus yang melakukan percabulan dan penyimpangan seksual. Mereka mencoba untuk membela diri dengan memakai slogan makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tubuh untuk seks dan seks untuk tubuh. Rasul Paulus pun menjelaskan bahwa pemikiran itu adalah keliru. Di satu sisi benar bahwa makanan untuk memenuhi kebutuhan perut dan perut
untuk diisi makanan, akan tetapi perut dan makanan tidak kekal sifatnya. Di sisi lain, tubuh berbeda dengan perut. Tubuh jelas-jelas bukan untuk seks, melainkan untuk Tuhan. Selain itu, tubuh kita akan dibangkitkan kelak, sehingga kelak akan ada tubuh kebangkitan yang bersifat kekal, yang tidak memerlukan makanan. Kebebasan yang dimiliki oleh orang percaya bukanlah kebebasan untuk berbuat sesuka hati, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini sangat penting diperhatikan. Tuhan Yesus sudah menebus tubuh kita dari dosa. Tubuh yang kita miliki bukan lagi milik kita semata, karena Tuhan Yesus telah membayar tubuh kita, diri kita dengan darahnya sendiri. Tubuh ini masih milik kita, tetapi tubuh kita juga milik Tuhan, sehingga kita tidak boleh memakai tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tubuh ini selayaknya kita pakai untuk memuliakan Sang Penebus kita. Orang percaya harus membuang hal-hal yang mengotorkan seperti percabulan, tetapi memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami melepaskan dan membuang hal-hal yang mengikat diri kami dengan perbuatan jahat, sehingga hidup kami terbelenggu. Berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk melepaskannya. Kami mengikatkan hidup kami hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 750 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.